Ini adalah video bagian 6, inference dengan dua sampel. Pembahasan masih mengenai submateri pengujian hipotesis rata-rata hitung populasi dengan menggunakan dua sampel. Mari kita mulai. Ini contoh untuk kasus kedua. Sebaiknya pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Ya, sesuai perintahnya, ini soal pengujian hipotesis beda rata-rata populasi menggunakan sampel independen. Ini dapat dilihat dari pernyataan yang berbunyi mencoba masing-masing jenis bola lampu, yaitu milik sendiri dan milik pesaing, yang dimaksudkan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang keseluruhan. Diketahui deviasi standar populasinya yang keduanya diketahui yaitu masing-masing sebesar 125 jam dan 110 jam. Jadi deviasi standar populasi mereka berbeda. Diketahui tingkat keyakinan sebesar 0,95. Perhatikan kalimat kunci, rata-rata umur bola lampu yang dihasilkannya minimal 100 jam lebih lama dibandingkan rata-rata umur bola lampu yang dihasilkan pesaingnya. Misalkan umur bola lampu kepunyaan pabrik Andi adalah X1 dan merek pesaing adalah X2. Ini diterjemahkan ke dalam simbol yang demikian. Dibuat dahulu ringkasan soalnya untuk dibawa ke lembar berikutnya. Mari kita kerjakan jawabannya. Begini jawabannya. Sesuai soal, ini adalah pengujian hipotesis beda rata-rata dengan dua sampel independen. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah bahwa rata-rata umur bola lampu yang dihasilkannya minimal 100 jam lebih lama dibandingkan rata-rata umur bola lampu yang dihasilkan pesaingnya. Kalimat tersebut dapat dinyatakan secara matematis demikian ini. Bila parameternya dikumpulkan di kiri menjadi demikian. Karena mengandung tanda sama dengan, maka pernyataan itu menjadi H0. Sehingga desainnya menjadi demikian. Sehingga prosedurnya adalah demikian. Untuk pengingat, beri tanda untuk lokasi yang sesuai pernyataan di H0 atau di HA. Dalam kasus ini adalah di H0, sehingga kita tandai demikian ini. Ini berguna untuk memudahkan dalam membuat pernyataan akhir. Dalam kasus ini, bila menolak H0, maka hasil uji tidak bersesuaian dengan pernyataan. Perhatikan bahwa ini adalah uji searah bawah dengan daerah penolakan di kiri, bersesuaian dengan tanda pada HA. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus kita tetapkan. Pada langkah 2 ada nilai minus Z alpha. Pada langkah ketiga ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebutnya. Jadi ini adalah 5 besaran yang diperlukan dalam menjawab. Mari kita lihat. Inilah ringkasan dari soalnya dan inilah data yang diperlukan tadi. Maka berbagai nilai yang diperlukan dalam menjawab itu dapat disajikan pada tabel ini. Silahkan lakukan verifikasi nilai standar errornya dengan menggunakan formula yang ada dengan nilai-nilai yang sudah tersedia. Adapun nilai Z uji adalah sesederhana memasukkan nilai-nilai yang tersedia ke dalam formula yang ada di atasnya itu. Karena Z uji lebih besar daripada minus Z alpha tidak berada di daerah penolakan, maka gagal menolak H0. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata daya kerja lampu merek sendiri adalah sekurang-kurangnya 100 jam lebih lama dibandingkan daya kerja lampu merek pesaing. Baik, berikut adalah tampilan prosedur yang sudah diisi dengan nilai-nilai yang relevan. Inilah prosedurnya. Dan gambar ilustrasi untuk kriteria penolakan H0. Selisih kedua X bar tersebut diterjemahkan ke skala Z menjadi sebesar 1,97 yang berada di daerah gagal menolak H0. Jadi, pernyataan manajer pabrik didukung oleh data.
rata-rata usia bola lampunya tidak kurang dari 100 jam lebih lama daripada merek pesaingnya, Trang. Mari kita lihat kasus berikutnya. Ini contoh untuk kasus ketiga. Sebaiknya pause videonya sejenak untuk mencermati kasusnya. Ya, sesuai perintahnya, ini soal pengujian hipotesis beda rata-rata populasi menggunakan sampel independen. Ini dapat dilihat dari pernyataan, untuk itu diambil sampel random dari kedua merek. Dan kalimat berikutnya, berdasarkan sampel tersebut, merek mana yang dipilih. Deviasi standar populasi keduanya tidak diketahui, sehingga akan menggunakan estimatornya yang sesuai, yaitu deviasi standar sampel. Diketahui tingkat keyakinan sebesar 0,99. Perhatikan kalimat, ia akan memilih merek 2 bila ban itu mempunyai rata-rata daya kerja sekurang-kurangnya 4.000 km lebih jauh dibandingkan rata-rata daya kerja ban merek 1. Ini diterjemahkan ke dalam simbol yang demikian. Perhatikan, sesuai dengan skala datanya, angkanya adalah dalam ribuan. Kemudian dibuat dahulu ringkasan soalnya untuk dibawa ke lembar berikutnya. Tempatnya kurang memadai sehingga informasi tingkat keyakinan tidak dimasukkan. Mari kita kerjakan jawabannya. Begini jawabannya. Sesuai soal, ini adalah persoalan pengujian hipotesis beda rata-rata dengan dua sampel independen. Deviasi standar populasi tidak diketahui sehingga akan menggunakan distribusi normal T. Pernyataan yang dijadikan dasar menyusun desain adalah bahwa ia akan memilih merek 2 bila ban itu mempunyai rata-rata daya kerja sekurang-kurangnya 4.000 km lebih jauh dibandingkan rata-rata daya kerja ban merek 1. Kalimat tersebut dapat dinyatakan secara matematis demikian ini. Bila parameternya dikumpulkan di kiri menjadi demikian, karena mengandung tanda sama dengan, maka pernyataan itu menjadi H0, sehingga desainnya menjadi seperti ini. Perhatikan pernyataannya adalah mu x2 dikurangi mu x1 sesuai dengan logika soal. Sehingga prosedurnya adalah demikian ini. Untuk pengingat, beri tanda untuk lokasi yang sesuai dengan pernyataan di H0 atau di HA. Dalam kasus ini ada di H0. Sehingga kita akan tandai demikian itu. Ini berguna untuk memudahkan dalam membuat pernyataan akhir. Dalam kasus ini, bila menolak H0, maka hasil uji tidak bersesuaian dengan pernyataan. Perhatikan bahwa ini adalah uji searah bawah dengan daerah penolakan di kiri, bersesuaian dengan tanda pada HA. Kita lanjutkan dengan mengisi prosedur tersebut dengan nilai-nilai yang sesuai. Pada langkah 1 ada nilai C yang harus kita tetapkan. Pada langkah 2 ada nilai minus T alfa, derajat bebas. Pada langkah 3 ada nilai-nilai pada pembilang dan penyebutnya. Jadi, inilah 5 besaran yang diperlukan dalam menjawab. Mari kita lihat selanjutnya. Inilah ringkasan dari soalnya, dan inilah data yang diperlukan tadi. Dan berbagai nilai yang diperlukan dalam menjawab itu dapat disajikan pada tabel ini. Adapun nilai T uji, sesederhana memasukkan nilai yang tersedia ke dalam formula di atasnya. Karena T uji lebih besar daripada minus T alfa tidak berada di daerah penolakan, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak H0. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa rata-rata daya jelajah ban merek 2 sekurang-kurangnya 4.000 km lebih jauh dibandingkan merek 1. Baik, lembar berikutnya adalah tampilan prosedur yang sudah diisi dengan nilai-nilai yang relevan. Inilah prosedurnya, dan inilah gambar ilustrasi untuk kriteria penolakan H0. Selisih kedua X-bar tersebut diterjemahkan ke skala T menjadi sebesar 2,25 yang di daerah gagal menolak hipotesis. Jadi, ban merek 2 layak dibeli karena tidak ada alasan untuk menolak bahwa rata-rata daya jelajah ban merek 2 sekurang-kurangnya 4.000 km lebih jauh daripada rata-rata daya jelajah ban merek 1. Baik.
Video bagian 6 ini kita akhiri sampai di sini. Kasus contoh berikutnya akan disajikan pada video bagian 7. Silahkan menyaksikannya.